Halo teman-teman, selamat datang di podcast Room 29. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan dilancarkan rezekinya, amin. Kenalan dulu nih, aku Rama. Aku seneng banget nih bisa nemenin kalian hari ini di bulan penuh berkah yang semoga kita bisa full menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin sampai nanti tiba di hari kemenangan, amin. Di episode kedua podcast Room 29 ini, aku akan bacain cerita atau pengalaman yang sudah dikirim oleh salah satu pendengar podcast Room 29. Jadi buat kalian yang punya cerita atau pengalaman seputar dunia hacking, cybercrime, atau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi podcast Room 29 atau di deskripsi episode ini. Atau kalian juga bisa kirim melalui email room29@protonmail.com. Oke, langsung aja kita bacain cerita di episode kedua ini. Tenangkan pikiran, ambil secangkir kopi, dan mari kita ngobrol santai tentang dunia gelap cybercrime. Halo Bang, namaku Siska. Aku pengen berbagi pengalaman nih seputar dunia cyber. Ini pengalamanku pas lagi kuliah S2 di London tahun 2016. Waktu itu aku kuliah S2 di bidang manajemen di sebuah universitas ternama di London. Aku datang ke kota ini untuk memperdalam ilmu bisnis dan belajar banyak tentang dunia usaha secara global. Suatu hari, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu sambil menyelesaikan beberapa tugas di sebuah kafe yang kata teman-temanku tempatnya asyik. Aku nggak usah sebut namanya ya Bang, karena kafe ini masih beroperasi sampai sekarang. Intinya kafe ini terletak di pusat Covent Garden. Aku tiba di kafe itu tepat pukul 2 siang. Di sekitar kafe itu dipenuhi lampu jalan yang bergaya antik, pepohonan yang rindang, dan bangunan tua khas London pokoknya. Waktu itu suasana kafe lumayan sepi, hanya ada beberapa pengunjung di dalam kafe tersebut. Setelah aku memesan kopi, aku segera menuju kursi yang di depannya ada jendela besar yang menghadap ke jalan. Suasana yang santai dan sepi ini membuatku langsung merasa betah. Aku mulai menyalakan laptopku dan mencari koneksi wifi kafe tersebut untuk mulai mengecek email dan mulai mengerjakan tugasku sambil sesekali melihat timeline sosial media. 10 menit setelahnya aku udah fokus mengetik pesan dan membuka dokumen penting untuk tugas kuliah. Semua kelihatan normal dan aku asyik dengan kopi dan pemandangan di luar jendela. Tak lama kemudian, mungkin sekitar 20 menit setelah aku mulai berselancar di internet, aku menerima notifikasi masuk di email. Pesan itu menginformasikan adanya aktivitas login ke akun emailku dari lokasi yang jauh dari London. Pada awalnya aku pikir itu mungkin hanya kesalahan sistem, tapi saat aku mencoba membuka akun media sosialku, aku terkejut karena tampilan profilku tiba-tiba berubah dan ada postingan yang tidak pernah aku buat. Aku berusaha untuk mengecek pengaturan jaringan di laptop. Di situ aku menemukan 2 jaringan dengan nama yang sangat mirip. Saat itu aku baru sadar ada sesuatu yang tidak beres. Aku duduk termenung, mataku terus menatap layar dengan perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketakutan. Semakin aku mencoba untuk mendapatkan kembali email dan sosial mediaku, aku melihat notifikasi terus berdatangan. Email penting yang berisi dokumen kuliah mulai menghilang, dan akun media sosialku berubah drastis. Foto-foto pribadiku yang ada di laptop tiba-tiba udah ke-upload di sosial mediaku dengan caption yang aneh-aneh, dan pesan-pesan aneh memenuhi kotak masukku. Aku merasa seolah-olah identitasku sedang direbut tanpa izin, hanya dalam hitungan menit. Aku kemudian mencoba melihat ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk apakah ada orang yang mencurigakan. Suasana di kafe masih terlihat sama, hanya ada beberapa orang yang ngobrol satu sama lain. Barista pun sibuk menyajikan kopi. Semuanya kelihatan benar-benar normal Bang, gak ada yang mencurigakan sama sekali. Aku masih dilanda kepanikan, pandanganku terus fokus ke layar laptop
sambil mencoba login ke email dan sosial mediaku yang sekarang udah nggak bisa aku akses. Aku akhirnya mencoba menghubungi teman kuliahku yang kebetulan dia kuliah IT. Dan dia menyuruhku untuk memutuskan koneksi wifi di laptopku dan segera untuk cabut dari kafe tersebut. Dengan tangan gemetar, aku menutup laptop sejenak dan mencoba menenangkan diri. Aku merasa tak berdaya, bingung, dan takut dengan apa yang baru saja terjadi. Aku bahkan gak ngerti apa yang salah dan bagaimana hal itu bisa terjadi, Bang. Sekitar jam 3 aku memutuskan untuk meninggalkan kafe itu. Di luar, di jalanan Covent Garden yang masih dipenuhi lalu lalang kendaraan dan deretan toko yang ramai, aku berjalan tanpa tujuan yang jelas. Pikiran tentang data pribadi yang telah hilang dan akun-akun yang telah dikuasai orang lain terus menghantui setiap langkahku. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke tempat tinggalku. Sampai di apartemen, aku mencoba kembali untuk login ke email dan sosial mediaku, namun hasilnya nihil. Aku belum sempat mengecek handphoneku lagi semenjak dari kafe tadi. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari beberapa temanku dan banyak chat yang masuk juga. Dari chat itu intinya mereka menanyakan apa yang terjadi, kenapa aku mengupload foto-foto dengan caption yang gak jelas, dan ya gitulah bang. Aku udah gak ada energi buat nanggepin itu semua. Akhirnya aku tertidur di sofa. Mungkin karena saking capeknya mengalami kejadian yang baru pertama kali aku alami. Keesokan harinya aku ketemuan sama temenku yang kuliah IT yang kemarin sempat aku telepon waktu di kafe. Dia bilang mau bantu buat lapor ke Instagram dan Facebook biar akunku bisa dinonaktifin. Karena jujur aku udah terlanjur malu dengan postingan-postingan yang diupload sama orang yang gak bertanggung jawab itu bang. Aku juga ngehubungin teman-teman sama kolegaku buat ngasih tahu kalau akunku habis kena hack dan bukan aku yang mengupload konten-konten yang ada di sosial mediaku. Sampai akhirnya aku juga bikin akun baru lagi bang dan bikin klarifikasi di akun yang baru. Kejadian ini benar-benar bikin aku frustasi. Untungnya aku udah sempat backup beberapa file dan file yang di komputerku juga sebagian masih aman. Seminggu kemudian akunku juga udah dinonaktifin sama pihak Instagram dan Facebook berkat bantuan temenku. Sekian bang cerita singkatku, semoga bisa menjadi pelajaran buat yang lain untuk selalu berhati-hati saat menggunakan wifi publik. Oke, kita akan bahas sedikit di sini. Oh ya, pertama terima kasih untuk Mbak Siska yang sudah mengirimkan ceritanya ke podcast Room 29. Ini Mbak Siska jadi pengirim pertama buat cerita ke podcast Room 29. So ya, terima kasih sekali lagi buat Mbak Siska. Jadi cerita Mbak Siska ini tahun 2016 waktu kuliah S2 di London. Oke, fokus guys. Di cerita tadi Mbak Siska bilang awalnya mau ngerjain tugas di sebuah cafe di Covent Garden, tapi malah berakhir dengan akun sosial medianya, email, dan file di komputernya dihack oleh orang yang gak bertanggung jawab. Gimana hal ini bisa terjadi? Kok bisa gitu kan ya? Ada beberapa poin di cerita Mbak Siska yang mau aku soroti. Yang pertama, Mbak Siska tadi bilang bahwa saat proses hacking terjadi, dia sempat ngecek jaringan wifi di cafe tersebut dan dia bilang kalau ada dua jaringan yang sama. Nah, di sini adalah risk factornya atau faktor resiko yang terjadi sama Mbak Siska. Kemungkinan besar ini adalah serangan evil twin atau si kembar jahat kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi serangan ini hampir selalu mentargetkan jaringan wifi publik, di mana hacker ini mengelabui korbannya untuk terhubung atau connect ke jaringan wifi yang udah disetting sama si hacker tadi. Jadi misalnya kalian ke Starbucks gitu kan. Nah, waktu kalian mau internetan, otomatis kalian kan nyari wifi si Starbucks ini. Kalian buka pengaturan wifi, lihat di situ ternyata ada dua SSID atau wifi yang namanya sama nih, satunya Starbucks, yang satunya Starbucks_free misalnya. Nah, si Starbucks_free ini itu adalah wifi palsu milik si hacker. Secara psikologis kita pasti akan memilih yang free, yang gratis. Siapa sih yang nggak mau wifi gratis kan?
Dan ditambah sinyal dari wifi palsu ini lebih kuat dari sinyal si wifi asli. Udah gratis, sinyalnya kuat, pasti banyak yang akan jatuh ke perangkap si hacker ini. Nah, di saat kalian connect ke jaringan milik si hacker ini, biasanya akan muncul tampilan captive portal atau kalian disuruh login via email atau sosial media kalian supaya nantinya bisa menggunakan internet via wifi palsu ini. Padahal itu cuma akal-akalan si hacker buat dapetin akun kita. Tapi karena kitanya mikir, oh ya udah ini kan wifi kafenya pasti aman lah ya, but it's not safe. Sampai di tahap ini udah kelar kalian. Semua traffic dari komputer kalian bisa dilihat dan dimanipulasi oleh si hacker. Kalian login email atau sosial media lainnya itu bisa di capture sama si hacker. Kalian juga bisa diarahin ke website phishing juga bisa. Nah, ini yang kemungkinan terjadi sama si Mbak Siska tadi. Poin kedua adalah Mbak Siska bilang kalau ada notifikasi login akun emailnya dari daerah yang jauh dari London. Kemungkinan si hacker menggunakan VPN ketika mengakses email si Mbak Siska. Atau bisa jadi juga si hacker ini menggunakan directional antenna yang jangkauannya bisa lebih dari 1 km. Tapi di kebanyakan kasus Evil Twin, si hacker ini berada di sekitar gedung yang menjadi target serangannya. Bisa antara 60 sampai 400 meteran kira-kira. Tapi sekali lagi ini membutuhkan investigasi forensik untuk bisa mengetahui lokasi tepat si hacker. Nah, poin terakhir, Mbak Siska bilang kalau si hacker juga bisa mengakses file-file yang ada di komputernya lalu mengupload ke sosial media miliknya. Kalau serangan Evil Twin, fokusnya itu ke traffic atau lalu lintas internet antara si hacker dengan korbannya. Jadi kalau si hacker ini bisa mengakses file-file yang ada di komputernya Mbak Siska, berarti si hacker ini sudah ningkatin eskalasinya dengan mengirim malware atau kode tertentu yang bisa membuat si hacker ini mengakses komputernya Mbak Siska. Mungkin si hacker ini menggunakan teknik yang simple seperti Metasploit, menggunakan MS Venom untuk membuat payload, lalu reverse TCP atau menggunakan SMB connection lalu mengirimkan program ini ke Mbak Siska dan boom, si hacker mendapatkan akses ke komputernya melalui listener yang sudah disiapkan sama si hacker ini. Sekali lagi nih kejadiannya tahun 2016 ya, dimana tahun itu di tahun-tahun segitulah penggunaan Metasploit itu masih banyak digunakan ya, walaupun sekarang Metasploit masih digunakan dan dikembangkan terus, tapi hype-nya di tahun-tahun segitu itu masih tinggi. Kalau kita dengerin tadi, Mbak Siska nggak cerita apakah dia download file tertentu atau web tertentu yang jadi indikator of compromise dari si hacker ini untuk bisa mengakses filenya Mbak Siska. Jadi ini analisa pribadiku aja. Dan poin terakhir adalah si hacker ini jelas bukan money oriented ya, karena dia cuma menghapus email, terus mengambil alih sosial media, upload foto, kasih caption aneh. I think he was just messing around with her. Mungkin cuma remaja tanggung yang lagi ngerjain orang atau ngetes kemampuannya tapi dengan cara yang salah dan merugikan orang lain pada akhirnya. Oke guys, kalau kalian internetan di cafe, di taman atau di public space lainnya dan menggunakan wifi yang sifatnya publik, selalu cek apakah wifi-nya terpercaya atau tidak. Jangan mudah tergiur dengan wifi gratis, apalagi yang minta login pakai email, sosmed, pokoknya yang suruh masukin kredensial mending nggak usah ya, kalian hindari aja. Terus kalau bisa juga pakai VPN, apalagi login ke M-Banking pakai wifi publik gratis itu aduh, jangan login M-Banking pakai wifi umum. Udah paling bener pakai data aja kalau login M-Banking buat meminimalisir hal-hal yang kayak gini ya. Dan sekarang juga udah banyak tools AI yang bisa mendeteksi Evil Twin menggunakan data mining, machine learning dan lain sebagainya. Ya, sekian dulu episode kedua di podcast Room 29. Kalau kalian suka dengan podcast ini silahkan di follow, kasih komentar biar algoritmanya naik dan bisa mengedukasi orang lebih banyak lagi. Follow juga Instagramku di @denromo dan juga Instagram podcast Room 29 di @room_29, TikTok @room29, dan kalian juga bisa mampir di YouTube Room 29. Linknya nanti aku kasih semua di deskripsi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Have a nice day and stay safe in the internet jungle. And see you in the next episode.